naik kereta OTW ke Resort Sangkara. Aku pernah. Setelah sukses dengan film Di Ambang Kematian pada 2023 lalu, MVP Picture siap kembali lagi dengan film horor terbarunya pada awal Februari 2024 ini. Film tersebut berjudul Kereta Berdarah. Film horor Kereta Berdarah telah tayang di bioskop Indonesia sejak 1 Februari 2024. Film ini menceritakan tentang perjalanan kereta api yang penuh teror mencekam. Film Kereta Berdarah disutradarai oleh Rizal Mantovani, seorang sutradara yang memang punya banyak pengalaman menggarap sebuah film horor. Sebelumnya, Rizal pun telah sukses dengan film Kuntilanak, Jelangkung, Air Terjun Pengantin, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimanakah alur cerita dari film Kereta Berdarah ini? Untuk menit selanjutnya, diperingatkan terdapat spoiler konten. Jika kamu tidak mau terkena spoiler, bisa langsung keluar dari video ini. Secara garis besar, kisah Kereta Berdarah dimulai dengan sebuah proyek pembangunan rel kereta api di daerah Sangkara. Namun, terdapat kontroversi pada pembangunan tersebut. Pasalnya, rel itu akan dibangun membelah sebuah hutan keramat yang bernama Alas Geti. Beberapa orang pintar sudah menyarankan Pak Gubernur agar tidak melanjutkan pembangunan itu karena para penunggu hutan akan murka. Orang pintar akan memberikan saran agar pembangunannya menjadi mengelilingi hutan. Namun, Gubernur rasa hal itu akan banyak memakan biaya. Gubernur ini memiliki akal licik, yang mana jika rel kereta dibangun membelah hutan, maka biaya operasional tidak akan terlalu besar, sehingga dana dari para investor bisa ia masukkan ke dalam kantong pribadi. Selain itu, para penumpang pun akan mendapatkan pemandangan indah, yaitu alam yang asri sepanjang perjalanan. Saran dan masukan dukun pun tidak didengar sama sekali, lalu sang dukun diusir dengan kasar, dan pembangunan rel kereta Sangkara tetap dilanjutkan. Ikut saya, Pak. Ikut saya. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak uang kalian, tidak juga Tuhan. Hutan pun dirusak demi pembangunan rel kereta. Pohon-pohon banyak ditebang, yang mana itu adalah rumah dari para demit. Alhasil penunggu hutan marah saat proses pembangunan banyak para pekerja yang diculik oleh demit-demit itu. Paiman! Man! Beberapa bulan kemudian, pembangunan kereta wisata itu pun akhirnya telah selesai dan siap beroperasi. Lalu, film berfokus kepada sepasang kakak adik yang hendak pergi berlibur ke Resort Sangkara. Mereka adalah Purnama dan juga Kembang. Untuk pergi ke resort itu, mereka harus menaiki kereta wisata yang baru selesai dibangun itu. Jadi gue udah bikin list, nanti selama di sana mau ngapain aja. Jadi kita bisa pelajarin rutenya dari maket ini. Purnama sangat senang sekali bisa berlibur setelah lama terbaring dirawat di kamar rumah sakit. Kembang sebagai adik mengingatkan kakaknya agar jangan terlalu lelah supaya penyakitnya tidak kambuh. Kereta wisata itu pun terdiri dari 5 gerbong. Gerbong 1 dan 2 berisikan ruangan VIP.
Gerbong 3 adalah kantin, sedangkan gerbong belakang 4 dan 5 berisikan penumpang ekonomi. Purnama dan Kembang pun telah memesan 2 tiket di gerbong ekonomi karena biaya mereka yang terbatas. Lalu, mereka bertanya kepada pramugara kereta bernama Mas Tekun. Dari Mas Tekun, mereka diberitahukan jika mereka duduk di gerbong 5, yaitu gerbong paling belakang. Setelah masuk ke dalam kereta, mereka segera mencari tempat duduknya sesuai dengan nomor pada tiket. Kemudian, pimpinan kereta menyambut mereka dengan ucapan yang hangat. Selamat datang di Kereta Api Sangkara, kereta khusus wisata dengan rute ke Resort Sangkara. Pimpinan memberitahukan perjalanan mereka akan menempuh waktu sekitar 5 jam dan mereka akan melintas hutan alas geti, lalu mereka akan melalui 5 terowongan hingga akhirnya mereka akan sampai di tujuan akhir, yaitu Resort Sangkara. Akhirnya, tidak lama kemudian, kereta pun berjalan. Kita lagi di kereta OTW ke Resort Sangkara. Kalau dari brosurnya sih, kita bakal ngelewatin 5 terowongan. Awalnya semua nampak baik-baik saja. Para penumpang menikmati perjalanan. Ada yang bernyanyi, mengobrol, dan bercanda gurau. Purnama dan Kembang pun menikmati momen-momen itu. Kemudian, Purnama berkata apabila dia ingin ke toilet. Karena toilet gerbong 5 penuh, akhirnya dia pindah ke toilet di gerbong 4. Ternyata di sana, Purnama muntah-muntah. Itu adalah efek karena Purnama tidak lagi minum obat kankernya. Sementara Kembang merasa kakaknya lama di toilet. Akhirnya dia mencari-cari kakaknya hingga dia pun menemukan Purnama di toilet gerbong 4. Tak lama dari itu, kereta pun masuk ke terowongan 1. Saat itu, mulai muncul sesuatu mengerikan. Teror para demit mulai bermunculan. Dengan mata kepala sendiri, Purnama dan Kembang melihat gerbong 5 terpisah dan tertinggal di terowongan itu. Mereka berdua pun melaporkan hal itu kepada Mas Tekun, sang pramugara kereta. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Gerbong 5 hilang. Hilang gimana maksudnya? Awalnya Mas Tekun merasa ini adalah kesalahan teknis. Lalu dia menenangkan Purnama dan Kembang, kemudian dia akan melaporkan hal ini kepada pimpinan kereta. Beberapa lama kemudian, Purnama batuk-batuk dan terlihat akan muntah kembali. Ia pun berlari ke toilet dan kali ini dia muntah darah. Sementara Kembang yang menunggu mendapatkan telepon dari nomor yang tadi kenal. Ternyata telepon itu dari dokter yang merawat kakaknya. Dokter memberikan kenyataan jika Purnama sebenarnya belum sembuh. Kanker hatinya sudah sangat parah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dokter memvonis Purnama hanya hidup beberapa hari lagi. Setelah Purnama keluar dari toilet, Kembang mengajaknya ke kantin yang ada di gerbong 3 untuk membelikan segelas es teh manis hangat untuk kakaknya itu. Di sana Kembang marah kepada Purnama karena telah berbohong jika penyakitnya sembuh. Purnama pun akhirnya jujur. Dia sebenarnya tahu hanya bisa hidup beberapa hari lagi. Maka dari itu, dia pun ingin menghabiskan waktunya lebih lama bersama sang adik dengan liburan ke Resort Sangkara daripada hanya diam menatap dinding rumah sakit sampai ajalnya tiba. Ketika itu, Kembang memeluk Purnama dengan erat karena tidak mau kehilangannya. Tak lama kemudian, mereka pun masuk ke terowongan kedua. Di saat itu, teror kembali muncul.
Para penumpang yang sedang riang bernyanyi seketika seperti terasa dicekik, lalu mereka terlempar secara misterius. Kemudian muncul sosok Ratu Jin merayap di atas gerbong kereta. Setan itu sangat overpower karena Slur dengan cara berteriak dapat membuat manusia seketika mati dengan keadaan kaku. Purnama, Kembang, dan orang-orang yang ada di kantin melihat dengan jelas gerbong 4 terlepas dari kereta dan tertinggal di dalam terowongan. Keadaan semakin menegangkan. Mereka mulai sadar ini semua membentuk sebuah pola, yang mana setiap melewati terowongan akan ada satu gerbong yang hilang. Karena setiap kereta ini masuk terowongan. Satu gerbong hilang. Apa-apa disangkutin sama tak. Singkat cerita, terowongan 3 sudah dilalui, dan gerbong 3 alias kantin pun terlepas juga. Hingga akhirnya, kereta hanya tersisa 2 gerbong lagi yang berisikan ruangan VIP semua. Para penumpang VIP mulai mengetahui ada masalah pada kereta ini. Purnama dan Kembang meminta pimpinan kereta untuk segera menghentikan kereta ini supaya mereka bisa selamat. Kita harus hentikan kereta ini sekarang, Pak. Sebelum terowongan keempat atau gerbong 2 ini akan ikut hilang. Kita semua harus pindah ke gerbong sana, kalau enggak kita semua mati, ayo. Tetapi, Pak Gubernur meminta pimpinan untuk terus melanjutkan perjalanan supaya cepat sampai ke tujuan. Apa-apa disangkutin sama Tahayul. Pak Gubernur sebenarnya tahu ada yang tidak beres, tapi dia tidak mau semua orang panik, dan ia bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Karena Slur, Gubernur takut namanya tercemar di hadapan para investor yang duduk di gerbong 1. Kemudian Gubernur meminta Tekun untuk menghubungi stasiun dan meminta bantuan untuk mengevakuasi orang-orang di gerbong yang tertinggal. Namun sayangnya, semua alat komunikasi kereta itu sudah tidak berfungsi lagi, dan sinyal pun tidak bisa dijangkau karena ada di tengah hutan. Ini kenapa? Apa-apaan ini? Hah? Tadi saya datang ke sini untuk hubungin emergency, Pak. Tapi semuanya udah nggak berfungsi dan Emergency? Akhirnya mereka masuk ke terowongan keempat. Lagi dan lagi, setan-setan pun mulai bermunculan. Bunuh mereka! kita harus hentikan kereta. Kita semua harus pindah ke gerbong sana, kalau enggak kita semua mati, ayo. Ratu Jin pun menyerang orang-orang di ruang VIP. Bahkan sekarang kekuatannya semakin kuat. Sekarang dia bisa membunuh dengan cara menunjukkan jarinya saja. Untungnya Purnama, Kembang, dan Mestekun masih dapat selamat dan pindah ke gerbong 1 yang berisikan para penumpang investor. Perjalanan sebentar lagi akan berakhir. Mereka hanya perlu melewati satu terowongan lagi untuk sampai ke Resort Sangkara. Tetapi, jika mereka lewat terowongan itu, maka mereka akan dibunuh oleh para setan itu juga. Pimpinan akhirnya melawan Pak Gubernur. Dia langsung menuju ruang masinis dan meminta menghentikan keretanya. Kereta pun akhirnya dimatikan, mengalami rem secara mendadak, sehingga terjadi sebuah guncangan yang dahsyat sampai pintu kereta terlepas. Saat itu, Pak Gubernur pun datang dan berusaha menarik tuas agar kereta melaju kembali. Tak lama Tekun datang, berusaha menghentikan keretanya lagi. Namun nahas Pak Gubernur menendang badan Tekun dengan sangat keras, sampai ia terpental keluar dari pintu kereta. Mengerikannya, Tekun terbentur ke sebuah palang sampai kepalanya buntung Slur. Purnama sangat bersedih karena Mas Tekun mati dengan sia-sia. Akhirnya,
Pak Gubernur diikat dan kereta berhasil dihentikan sebelum mereka semua hampir saja memasuki terowongan kelima. Purnama, Kembang, dan para investor yang masih tersisa kemudian keluar dari kereta itu lalu berusaha mencari bantuan. Kemudian, tanpa disangka, Ratu Jin muncul dari dalam terowongan menghampiri mereka semua. Ternyata setan itu bukan datang setiap mereka lewat terowongan Slur, tetapi setan itu akan datang ketika dalam kegelapan. Dan kebetulan saat itu hari mulai malam, sehingga para setan bisa keluar dan menyerang mereka semua. Satu persatu orang pun meninggal dibantai hantu itu. Purnama dan Kembang bersama-sama melarikan diri ke dalam hutan. Tapi akhirnya mereka tertangkap juga Slur. Pada akhirnya mereka semua pun dirubah oleh Ratu Jin menjadi pohon. Namun saat itu Purnama tidak berubah. Hanya dia satu-satunya orang yang selamat dan tidak jadi pohon. Kemudian Ratu Jin pun seketika menghilang. Enam bulan kemudian, ternyata Purnama masih bisa bertahan hidup melawan penyakit kankernya. Namun, sekarang rambutnya sudah botak karena efek kemoterapi. Saat itu, Purnama menjenguk pohon adiknya Kembang bersama dukun yang ada di awal film. Kemudian, kita diberi penjelasan jika setan-setan itu marah karena rumahnya telah dihancurkan untuk dijadikan rel kereta api. Mereka pun balas dendam dengan menjadikan manusia-manusia itu sebagai pohon agar hutan asri kembali. Tetapi Purnama adalah orang yang sakit, sehingga dianggap sebagai orang yang kurang subur. Itulah alasan mengapa dia tidak dijadikan pohon ketika itu Slur. Dan film pun berakhir.